Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat GSKI Aletheia BSD City. Bagaimana kabarnya? Senang berjumpa, walaupun tidak bisa langsung bertatap muka. Tapi kita harus tetap bersyukur bahwa kita boleh ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Mari siapkan hati, kita akan menaikkan pujian, memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat suara kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hatiku berhamba, serahkan diri menapi karya-Mu. katakan sungguh-sungguh, sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hatiku berhamba, serahkan diri genapi karya-Mu. katakan sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hatiku berhamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri genapi karya. ajarku Tuhan,
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan genapi ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Haleluya, bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri genapi ajarku Tuhan. Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari kita sembah Dia. Syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara di GSKI BSD City Serpong, saya sudah lama tidak berjumpa dan saya merindukan saudara-saudara saat ini ada semua di dalam keadaan yang baik. Oke, kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan membaca firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16. Ya, saya ingin membaca firman Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh supaya saudara benar-benar menjadi rema. Kita sama-sama baca ya, 3 kali. Yohanes 15 ayat 16, 3 kali. Kali yang keempat
kita mau menghafalnya dan di luar teks. Oke? Jemaat Tuhan, mari kita mulai. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke? 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, sekarang yang ketiga kali, anak-anak muda mungkin lebih gampang menghafal. Ya, mulai, jangan lihat Alkitab atau teks. Tapi kalau yang masih belum nggak apa-apa. Orang-orang itu akan lebih lemot sedikit. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke? Kita mulai menghafalkan ayat ini. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena perkataan Kristus, iman kita akan tumbuh. Oleh sebab itu kita mau belajar merenungkan ayat ini. Tetapi sebelum kita merenungkan, kita boleh menghafal ayat ini. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikan kepadamu. Amin. Ya, coba kita perhatikan firman Tuhan ini. Ya, saya mau ambil firman Tuhan ini dengan tema pergi dan menghasilkan buah. Ya, ini ada dua bagian di ayat ini. Ayat 16a dan ayat 16b. Ayat 16a bicara tentang kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Bagian B itu bicara tentang hak-hak anak Tuhan. Tapi banyak halnya orang-orang Kristen taunya hak. Makanya anak-anak Tuhan hobinya tuh minta dan minta gitu ya. Ya, sejak bangun pagi udah minta Tuhan jaga dan lindungi kami pergi. Ya, saya mau kerja, saya butuh pertolongan Tuhan, jaga oleh malaikatmu rumah yang saya tinggalkan. Pimpin saya sempat tujuan di kantor saya dengan selamat. Dia pikir Tuhan itu satpam kali jaga rumah. Ya, dan kita kerjanya hanya minta. Dan tipe anak Tuhan yang model begini adalah orang-orang Kristen yang walaupun udah lama tapi taunya hanya minta. Nggak pernah tahu tugasnya. Ya, oleh sebab itu saya ingin mengajar saudara dan saya. Supaya kita tahu apa yang menjadi kewajiban. Baru kita akan menerima hak-hak kita sebagai anak-anak Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita? Tuhan mulai dulu dengan sebuah pengertian yang penting. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Ya, jadi bicara tentang pemilihan. Ya, ini pengertiannya harus benar dulu. Ya,
Saya senang kalau baca tentang bicara Tuhan memilih kita. Itu di Efesus disebutkan bahwa sejak kita di dalam kandungan dan sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 29, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan kabar tentang kebenaran. Ya, jadi bicara tentang hal memilih dan pilihan, ini begitu antusiasnya anak Tuhan sampai dia berpikir karena dia umat pilihan Allah, maka dia tidak perlu mengerjakan apa-apa. Yang penting udah dipilih, saya percaya Yesus dan saya pasti selamat masuk surga. Dan kita nggak pernah lagi untuk sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan ini. Ini penting. Supaya saudara dan saya tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Selain hanya mengerti tentang umat pilihan. Ya, kalau bicara tentang umat pilihan, saya mau cerita sedikit supaya saudara mulai mengerti tentang bicara pilihan. Ya, satu kali ada masalah nasional yang cukup besar di mana suku-suku Asmat di Irian Jaya mengalami masalah gizi anak-anaknya. Banyak anak-anak suku Asmat yang kekurangan gizi. Ya, badannya bertumbuh menjadi tidak normal, kurus kering, dan itu terekspos bukan hanya oleh media massa di Indonesia, tapi terekspos oleh media massa asing. Dan ini sungguh memalukan. Di wilayah Indonesia bagian barat dan sebagian biasa Indonesia buat bagian timur, Indonesia udah begitu maju. Tetapi kenapa ada suku yang masih kekurangan gizi? Nah, akhirnya Presiden kita Jokowi begitu sangat-sangat terbeban tentang suku Asmat ini. Karena suku Asmat ini daerah yang terpencil, nggak gampang diakses oleh banyak orang. Jadi kalau di antara mereka ada yang masalah tentang kesehatan dan perlu dengan segera ke rumah sakit, itu sangat susah. Perjalanan mereka butuh berhari, bukan jam lagi. Mungkin 1-2 hari baru sampai ke rumah sakit yang terdekat. Dan ini sulit. Mau mendatangkan dokter ke sana pun terbatas orang-orang yang ke sana. Jadi akhirnya Pak Jokowi dan tim beserta beberapa menteri dan stafnya, dia mengunjungi suku Asmat. Daerah ini terpencil sekali, jauh dari dari Jaya Wijaya. Ya, jadi Pak Jokowi ke sana, dia orang lapangan, dia mau lihat situasinya, bagaimana masalahnya yang terjadi di sana. Dia akhirnya pergi turun ke bawah, melihat keadaan orang-orang suku Asmat di sana. Akhirnya setelah kunjungan itu beberapa hari, 2-3 hari, dan langsung diadakan meeting dengan stafnya di sana, dan Pak Jokowi mengambil keputusan untuk memilih pemuda-pemuda dari suku Asmat minimal lulusan SMA untuk dibawa ke Pulau Jawa, khususnya ke Jakarta dan ke Yogyakarta untuk disekolahkan. Jadi untuk sementara dalam keadaan darurat banyak dokter-dokter dikirim ke sana. Peralatan medis dikirim ke sana. Tapi untuk jangka panjang dia akan membuat suku Asmat ini, orang-orang di sana menjadi banyak dokter yang asli orang suku Asmat. Ya,
Nah, kriteria yang dipilih oleh Pak Jokowi itu otoritas dari Pak Jokowi. Ya otomatis dia juga dapat masukan dari bupati, dari gubernur di sana, dari para staf dan para menteri. Maka Pak Jokowi memutuskan dengan syarat-syarat tertentu. Akhirnya dia memilih orang-orang muda, anak-anak muda suku asli Asmat untuk dibawa ke Jakarta dan ke Yogyakarta untuk disekolahkan. Ya, dipilih. Saya mau nanya, waktu setelah dipilih orang-orang itu, apakah langsung dia jadi dokter? Anak-anak muda ini? Enggak, saudara. Enggak langsung. Jadi waktu dipilih dia menjadi utusan suku Asmat, orang-orang suku Asmat harus berjuang. Harus menyesuaikan. Ya, ada istilahnya penyetaraan. Supaya dia nanti masuk kuliah di UI dan di Gajah Mada, itu karena di Jakarta dan di Jogja tempat anak-anak muda ini akan ditaruh. Agar dia bisa mengadaptasi. Mulai dia menyesuaikan pelajarannya yang tertinggal ya dengan kurikulum nasional. Dan setelah pergi di sana, dia belajar menyetarakan, dia juga harus belajar mati-matian untuk di sekolah kedokteran itu. Enggak langsung jadi dokter. Memang dia dapat fasilitas. Enggak lagi dites untuk masuk ke UI atau ke Gajah Mada ini. Enggak usah. Dapat beasiswa penuh. Dan banyak hak-hak. Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Tapi dengar, tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh, suku Asmat ini, anak-anak mudanya, tidak akan bisa menjadi dokter. Walaupun fasilitas tersedia. Ya. Nah, dari gambaran ini, saudara dan saya bisa lihat. Kita ini adalah umat pilihan dari kerajaan Allah. Tetapi ingat, kalau kita mau pergi dan masuk ke dalam dunia baru, langit baru, kita harus berjuang. Karena kodrat kita ini berbeda dengan kodrat langit baru dan bumi baru. Beda dengan kodrat ilahi. Sebab itu kita perlu untuk menanggalkan manusia lama kita. Agar kita memakai manusia baru kita. Agar kita layak menjadi manusia-manusia ilahi. Makanya Tuhan mengajarkan berjuang masuk ke dalam jalan sempit itu. Nah ini hal yang paling penting diperhatikan. Banyak pengajaran-pengajaran yang tanpa kita sadari gereja-gereja mengajarkan tentang pengajaran yang skala. Cukup percaya Yesus, pasti masuk surga. Nggak ada perjuangan, nggak ada kesungguhan untuk sungguh-sungguh merubah kodrat ilahi. Kodrat, maksudnya kodrat kita sebagai manusia menjadi kodrat ilahi. Nah ini perlu perjuangan saudara. Nggak bisa asal-asalan. Nah memang itu mustahil secara manusia. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan mengirimkan Roh yang kudus itu di dalam kita. Supaya kita bersama-sama Dia mampu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jadi pertama yang kita harus mengerti bahwa kita umat pilihan bukan berarti otomatis kita menjadi warga kerajaan Allah. Tapi kita perlu perjuangan. Ya, dan hal yang kedua, ayat ini berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi,
Ini bicara gereja. Banyak gereja ya yang hanya mengajar tentang kebenaran. Nggak salah, itu nomor satu. Tetapi Tuhan ajak kita untuk pergi ya dan menghasilkan buah. Wow, kalau gitu kita harus menjadi misionari semua. Enggak, saudara. Bicara pergi itu, saudara bisa pergi ke tetangga yang kesusahan. Saudara bisa pergi kepada kelompok orang-orang yang susah. Kepada kelompok orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi intinya kita jangan hanya kumpul-kumpul aja. Gereja juga nggak akan pernah bertumbuh, saudara, kalau hanya jemaatnya senang kumpul-kumpul. Senang memang kumpul-kumpul, benar. Mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dengar penyembahan, lagu-lagu, apalagi song leadernya diurapi Tuhan, sound sistemnya bagus, ya, itu sebagai daya tarik. Ya, tetapi hanya menikmati hadirat Tuhan. Ya, Tuhan nggak ingin kita hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan, tapi pergi dan menghasilkan buah. Saya dulu dari latar belakang gereja Protestan, ya. Jadi waktu masuk ke kumpulan kelompok karismatik, ya, teman-teman saya juga banyak yang memulai pelayanan itu dari kelompok-kelompok kecil, kelompok karismatik. Ya, dulu saya di Bandung namanya MOB. Ya, kelompok karismatik itu bajakannya sih anak-anak sekolah di Parahyangan, ya. Tapi walaupun saya nggak Parahyangan, banyak dari ITB, dari ITT, dari banyak lah orang-orang berkumpul di sana. Ya, waktu itu Pak Yeremia Rim yang menjadi pemimpinnya. Nah, saya waktu pertama, bulan-bulan pertama lah, saya hadir di kelompok itu, saya kaget luar biasa. Kaget, kenapa? Kan di gereja saya nggak pernah, tepuk tangan itu jarang sekali, bukan nggak pernah. Ya, tetapi saya melihat di kelompok karismatik ini, mereka benar-benar mengalami hadirat Tuhan. Amin. Waktu memuji Tuhan juga cara mereka bertepuk tangan banyak macamnya, saudara. Sehingga waktu itu saya tertawa sendiri melihat mereka bertepuk tangan. Ya, ada yang bertepuk tangannya gini. Mungkin dulunya tukang judi, tupok. Jadi setelah bertobat, dia tepuk tangannya juga kayak ngocok kartu gitu. Geli sekali. Ada yang tepuk tangannya tuh kayak ada lem gitu di tangannya. Berbagai gaya. Ada yang tepuk tangannya gini. Mereka menikmati hadirat Tuhan ya. Kayak Caima, tahu nggak saudara? Iya, banyak macam. Ada yang badannya tuh bergetar-getar. Pokoknya sebegitu lucu. Dan saya syok juga melihat mereka. Artinya mereka benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Mereka udah gak peduli lagi orang-orang di sekeliling di saat memuji Tuhan. Dan waktu penyembahan, lagu-lagu penyembahan, mereka tuh angkat tangan. Dan benar-benar mereka menikmati Tuhan. Berdirinya juga udah nggak lurus tegak gitu, nggak simetris lagi. Tetapi sampai dia miring ke depan. Saya kebetulan di belakangnya. Saya suka ingin ketawa. Kalau saya dorong aja dikit, pasti itu orang nyungsep ke depan. Tapi itu menandakan bahwa kita kumpul-kumpul itu senang. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita bertumbuh. Tapi Tuhan ingatkan. Tugas anak Tuhan adalah untuk pergi. Gereja, kalau mengerti rahasia kebenaran ini, dan setiap anak-anak Tuhan, jangan hanya kumpul. Nggak lama, saudara. Nggak lama, gereja akan
tumbuh dan banyak jiwa-jiwa. Ya, kita harus pergi kunjungan. Ya, doakan orang sakit, lepaskan orang tahanan, kata firman Tuhan. Ya, celikan orang-orang buta. Ya, pergi. Jadi pergi dan hasilkan buah. Bukan hanya kumpul-kumpul, gereja dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Oke, jadi yang pertama kita ngerti tentang bicara tentang pemilihan. Yang kedua, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, kalau kita bicara tentang buah, ada dua hal paling tidak. Pertama, buah pertobatan. Dan yang kedua, bicara tentang jiwa-jiwa. Pertama, buah pertobatan. Yohanes Pembaptis berkata bahwa kapak itu udah ada di tangannya. Udah ada di akar pohon itu. Tahu nggak? Yohanes Pembaptis ngomong demikian, bicara kepada siapa? Dia bicara kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Kenapa? Karena saat itu waktu dia khotbah di tepi Sungai Yordan, waktu itu banyak orang yang bertobat dan Yohanes Pembaptis menantang orang-orang Israel untuk dibaptis. Jadi berbaris tuh. Orang-orang Israel dibaptis oleh dia. Tapi disebutkan Yohanes Pembaptis adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan dia melihat sekelompok orang itu hanya ikut-ikutan. Karena hanya ingin menyenangkan orang banyak. Karena saat itu Yohanes Pembaptis dianggap oleh orang-orang Israel adalah nabi yang diutus Allah kepada bangsa Israel. Jadi, kalau dibaptis oleh Yohanes itu suatu tanda bahwa bahwa orang-orang itu, para orang Farisi, orang Saduki itu adalah orang-orang yang qualified. Tetapi Yohanes Pembaptis waktu mau membaptis orang Farisi dan Saduki, dia menatap mereka dan berkata, Stop. Kenapa kamu ikut-ikutan untuk dibaptis? Ingat, yang penting itu buah-buah pertobatan. Ya, jadi bukan dibaptisnya, kamu itu harus bertobat, yang penting jangan ikut-ikutan dibaptis. Ingat, kapak itu ada di akar pohonnya. Setiap pohon yang tidak berbuah, dia akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Ya, jadi bicara buah-buah dari pohon itu bicara tentang buah-buah pertobatan. Amin. Jadi pentingnya kita menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidup kekristenan. Saya percaya iman kekristenan yang benar harus disertai dengan buah-buah pertobatan. Saya tidak percaya bahwa dia punya iman yang benar kalau hidupnya tidak berubah. Pasti orang yang percaya kepada Yesus dengan hati yang sungguh pasti menghasilkan buah pertobatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyebutkan bahwa bukan dengan usaha manusia kamu diselamatkan, tetapi oleh iman, oleh kasih karunia Allah, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. Saya setuju. Pentingnya kita beriman untuk diselamatkan. Tapi saudara,
Iman yang model gimana? Makanya ayat ini sering dipakai gitu ya. Hanya cukup dengan iman, nggak usah lagi berjuang untuk masuk surga. Nah ini yang kebablasan. Padahal dia nggak ngerti iman itu apa. Padahal iman itu adalah bicara tentang ketaatan atau penundukan terhadap kehendak Tuhan. Jadi iman yang benar harus mengerjakan keselamatan itu. Dan harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Yakobus berkata bahwa kalau iman aja tanpa perbuatan yang nyata, maka iman itu adalah iman yang kosong. Iman yang nothing. Jadi penting kita harus benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup kekristenan kita. Jadi kekristenan itu sebetulnya intinya sederhana, saudara. Kekristenan intinya adalah kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus mengalami Tuhan. Dengar sekali lagi. Iman yang benar, kekristenan itu bicara bukan hanya tentang keyakinan kita diselamatkan, tetapi bicara tentang mengalami Tuhan. Sebab itu, kita pentingnya berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap orang yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti dia akan berubah. Pasti dia akan berbuah-buah di dalam pertobatan. Amin. Ini harus direkam di dalam pikiran kita. Iman yang benar harus dimanifestasikan, harus menyatakan dirinya dengan pertobatan yang nyata yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Jadi sebelum kita pergi untuk menghasilkan jiwa-jiwa, penting hidup kita berubah. Penting hidup kita berbuah-buah pertobatan. Dan saya percaya itu adalah yang paling diinginkan di dalam hidup kita oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya bertemu dia nanti suatu kali ya di dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tanya berapa banyak jiwa yang dihasilkan oleh saudara. Ya, menurut saya loh. Ya, mungkin ditanya, tapi itu hal yang belakangan. Tetapi waktu pertama bertemu dengan dia, ya, dia tidak akan bertanya tentang apa hasil dari hidupmu, buah-buah jiwa-jiwamu, ya, atau dia akan tanya dia akan tanya tentang berapa jumlah asetmu, berapa banyak kekayaan yang kau miliki, berapa banyak gelar yang kau punya. Enggak akan Tuhan tanya. Tetapi dia akan tanya, apakah hidupmu sudah berubah? Dan itu yang menjadi fokus Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita boleh berubah dengan berbuah-buah untuk kerajaan Allah. Ya, jadi penting supaya kita percaya bahwa iman itu harus disertai dengan pertobatan yang nyata di dalam hidup kekristenan kita. Tanpa pertobatan yang nyata, tanpa berbuah-buah di dalam kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu lagi pergi. Orang yang pergi adalah orang yang sudah berbuah-buah untuk di dalam karakternya, berubah hidupnya. Nah setelah itu kau baru pergi melakukan apa yang Bapa kehendaki. Apa? Yang Bapa kehendaki. Kunjungi lorong-lorong, kunjungi tempat-tempat mereka. Jangan ngundang. Banyak gereja sekarang ini bikin selebaran. Ada KKR, kebangunan rohani. Pendetanya, wah pendeta yang terkenal.
Pak Erastus misalkan, atau siapalah, ya. Andreas Ibrahim, penginjil yang terkenal, orang yang diurapi, ada mujizat kesembuhan. Tapi sifatnya tuh gereja hanya ngundang dan ngundang. Dan udah gitu ditulis di bawahnya, untuk kalangan sendiri. Kalangan sendiri nggak usah diundang. Justru kita mengundang adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi gereja harus pergi, bukan mengundang. Dan saya percaya kalau mengerti kebenaran ini, maka saya yakin GSKI BSD City Serpong akan bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa yang akan hadir. Ini tempat pasti akan berubah nih. Pasti nggak muat lagi. Kalau mengerti kebenaran ini. Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Nah, setelah sekarang kita tahu akan kewajiban hidup kita. Baru firman Tuhan mengatakan bagian B. Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Nggak minta pun saya percaya Tuhan akan memberikannya. Tetapi kita lebih fokus apa yang menjadi kewajiban kita. Untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi mesti ngerti kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Ya, jangan kita menjadi orang yang bodoh. Yang hanya kerjanya minta-minta, terus tekun berdoa minta, tapi nggak pernah mengerti akan menjadi apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya sungguh-sungguh kita makin bertumbuh di dalam roh dan hikmat. Ya, supaya hikmat dan wahyu makin bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kita. Agar supaya sungguh-sungguh melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekali lagi, saya mau tanya kepada saudara, udah berapa lama engkau ikut Tuhan? Apakah engkau puas dengan kekristenanmu saat ini? Apakah benar-benar engkau puas akan Tuhanmu? Itu pertanyaan. Nah, kalau engkau berkata, oh saya puas Tuhan. Saya bersyukur ikut Tuhan. Tuhan memelihara saya, memberkati saya. Puji Tuhan. Tapi ingat, ada pertanyaan yang kedua. Apakah Yesus puas dengan hidup kamu? Amin. Itu penting diingat. Saya kadang-kadang berpikir saya udah cukup baik lah. Saya berpikir hidup saya udah cukup benar lah. Tetapi Roh Kudus baru-baru ini mengingatkan saya. Apakah benar Yesus puas dengan hidupmu? Waduh, di situ baru mikir. Saya nangis. Dan oleh sebab itu Tuhan berikan kepada saya Tuhan kepekaan akan kehendak Tuhan. Untuk mengenal Engkau dengan benar. Supaya sungguh-sungguh saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengar saudara. Yang paling menyenangkan adalah di saat kita terus berubah dan berubah. Berbuah-buah untuk kerajaan Allah. Caranya gimana? Saya tadi sebutkan. Temui dia. Cari dia. Kita harus punya niat sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan niat kita tuh hanya untuk memenuhi mimpi hidup kita. Yang dulu sejak remaja mungkin saudara dan saya bermimpi. Untuk menjadi pengusaha yang sukses. Untuk menjadi orang yang kaya. Saudara bermimpi untuk keliling dunia yang belum kesampaian. Ini lagi ada COVID lagi. Banyak niat-niat hatimu mungkin. Dengar.
Tuhan ingatkan kita. Kita dibeli dengan harga yang tunai. Hidup kita bukan kita lagi yang punya, tapi Yesus yang punya hidup kita. Jadi kita ini udah nggak boleh punya niat-niat apa lagi. Seperti Pak Era selalu ingatkan, kita ini lebih miskin daripada orang-orang miskin karena kita ini udah nggak punya apa-apa. Tapi bukan berarti kita akan sengsara kekurangan. Tapi yang penting kita harus membunuh niat-niat itu. Supaya hanya satu niat. Tuhan, saya mau berjumpa dengan Engkau. Siapa yang percaya kalau Yesus itu hidup? Siapa yang percaya bahwa Yesus itu hidup? Angkat tangan. Siapa yang percaya? Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, kita harus punya niat yang sungguh untuk berjumpa dengan Dia. Jumpai, buat waktumu, buat tempat yang khusus untuk bertemu Dia kalau perlu. Niatkan hidup ini untuk mengalami Tuhan. Saya percaya orang udah mengalami Tuhan, udah berjumpa dengan Tuhan, maka dia melihat segala sesuatu yang dia miliki itu seperti Paulus katakan akan menjadi sampah. Jadi penting kekristenan ini untuk berjumpa dengan Dia, saudara. Alami Dia kalau Dia hidup. Temui Dia. Pasti hidup kita berubah. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, dan saya ingin saudara dan saya mendengarkan pujian ini supaya saudara dan saya boleh sama-sama menyembah apa yang nyatakanlah hidupmu dalamku, nyatakanlah Tuhan. Ku serahkan hidupmu padamu, nyatakan Tuhan. Amin. Ku serahkan apa yang ku punya. Serahkan semua yang aku punya, agar kau baharui hidup saya. Nyatakanlah hidupmu dalamku, itulah yang ku rindu. Amin. Nyanyikan sekali lagi. Nyatakanlah hidupmu dalamku, nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Tuhan. Ku serahkan hidupku padamu, nyatakan Tuhan. Ku serahkan semua yang aku punya, agar kau baharui hidup saya. Nyatakanlah sifatmu dalamku,
itulah yang kurindu. Mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan, nyatakanlah hidupku, hidupmu di dalam hidupku. Tuhan, kami adalah pengikut Engkau. Kami percaya Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hidup dan nyata. Oleh sebab itu, saya Tuhan berdoa untuk setiap teman-teman yang di sini yang angkat tangan. Dia rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nyatakanlah dirimu Tuhan. Kami rindu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu. Supaya sungguh-sungguh kami boleh berbuah-buah untuk kerajaan Allah. Tolong Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara lebih lanjut kepada setiap kami. Supaya sungguh-sungguh kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati jemaat GSKI BSD City di Serpong. Dan biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pergi, hasilkan buah-buah untuk kerajaan Allah. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.